Selamat sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Saya Percaya. Ayat hafalan Yohanes pasal 9 ayat 35 sampai 38. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan," lalu ia sujud menyembahnya. Poin penting pelajaran kita menerima kasih karunia Allah ketika kita percaya kepada Yesus. Pernahkah seseorang melakukan sesuatu yang begitu luar biasa bagi kamu, sehingga kamu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengasihinya meskipun orang lain tidak menyukainya? Orang buta dalam kisah kita hari ini mungkin bertanya-tanya, apa yang salah dengan orang-orang Farisi sehingga mereka meragukan bahwa Yesus adalah seperti yang dikatakannya. Lagi pula, Yesus telah memulihkan penglihatannya. Kata-kata hinaan dari para pemimpin Yahudi masih terngiang di telinga para murid Yesus ketika mereka berjalan meninggalkan bait Allah bersamanya. Mengapa Yesus menegur mereka, menunjukkan kemunafikan mereka? Tidakkah dia menyadari betapa dia membutuhkan dukungan mereka jika dia ingin menjadi raja? Yesus memperlambat langkahnya, lalu berhenti di dekat seorang buta yang mengemis di jalan. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Siapakah yang berdosa, Guru? Orang ini atau orang tuanya?" Sebagian besar orang Yahudi percaya bahwa kecacatan apapun, penyakit apapun adalah akibat langsung dari hukuman Tuhan atas suatu dosa. Jika seorang bayi lahir dengan cacat lahir, orang-orang percaya bahwa orang tuanya telah melakukan sesuatu yang buruk dan Tuhan telah memberikannya sebagai hukuman. Ketika seseorang jatuh sakit, teman-temannya percaya bahwa mereka telah berbuat dosa dan Tuhan membuat mereka menderita karenanya. Baik orang ini maupun orang tuanya tidak berbuat dosa, kata Yesus, agar mereka paham bahwa penyakit dan cacat tidak berasal dari Allah. Dia melanjutkan, hal itu terjadi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam Dia. Kita bisa baca dalam Yohanes pasal 9 ayat 3. Kemudian Yesus melakukan sesuatu yang tidak biasa. Dia membungkuk, meludah ke tanah, dan membuat sebuah pasta lumpur. Orang buta itu pasti terkejut ketika Yesus mengoleskan lumpur itu ke matanya. Yesus berkata, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Kita bisa baca di ayat 7. Pria itu bangkit dan pergi ke kolam Siloam dan membersihkan lumpur dari matanya. Bayangkan, dia membuka matanya perlahan-lahan. Cahaya masuk. Dia melihat matahari berkilauan di permukaan air. Dia melihat jari-jarinya, lumpur masih menempel di sana. "Aku bisa melihat," serunya sambil melompat di tepi kolam renang. Dia melompat ke udara. "Aku bisa melihat," teriaknya. "Hei, lihat aku bisa melihat." Karena belum pernah melihat jalan pulang sebelumnya, ia masih tahu jalan dan berjalan menuju rumahnya sambil berseru kepada semua orang, "Aku bisa melihat." Para tetangganya mendengar kedatangannya sebelum mereka melihatnya. "Bukankah ini orang buta yang mengemis di jalan?" tanya seseorang. Tidak mungkin,"
Jawab yang lain, "Ini hanya terlihat seperti dia." Tetapi pengemis buta itu meluruskan kebingungan mereka. "Ini aku bisa melihat sekarang. Tetapi bagaimana caranya?" Lalu ia menceritakannya kepada semua. Mereka membawanya kepada para pemimpin Yahudi, dan di sana ia mengulangi kisahnya yang menakjubkan. Para pemimpin Yahudi menjadi marah. Mereka tidak peduli bahwa orang buta itu sekarang bisa melihat. Mereka hanya peduli bahwa Yesus telah melanggar aturan mereka. "Orang ini tidak berasal dari Allah," kata mereka, "karena ia tidak memelihara hari Sabat." Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Bagaimana mungkin orang berdosa dapat melakukan hal-hal ajaib seperti itu?" Maka kedua kelompok pemimpin Yahudi itu berdebat. Akhirnya mereka memanggil orang tua orang itu karena mereka tidak percaya bahwa orang itu terlahir buta. Orang tuanya berkata, "Ini anak kami. Kami tahu dia terlahir buta, tetapi kami tidak tahu bagaimana dia bisa melihat. Tanyakan padanya. Dia sudah cukup besar untuk menjawabnya sendiri." Mereka tahu bahwa para pemimpin Yahudi akan mengusir mereka dari sinagog jika mereka mengatakan sesuatu yang mendukung Yesus. Sekali lagi orang-orang Yahudi berbicara kepada orang itu, "Muliakanlah Allah dengan mengatakan kebenaran. Kami tahu orang ini adalah orang berdosa. Entah dia berdosa atau tidak, aku tidak tahu," kata pria itu. "Satu hal yang aku tahu, dahulu aku buta, tetapi sekarang aku melihat. Kami bahkan tidak tahu dari mana dia berasal." Nah, itu luar biasa. Kamu tidak tahu dari mana asalnya, namun dia telah membuka mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang berdosa. Dia mendengarkan orang saleh yang melakukan kehendaknya. Tidak ada yang pernah mendengar tentang membuka mata seseorang yang terlahir buta. Jika orang ini bukan berasal dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. "Beraninya kamu mengajari kami," seru mereka dan mengusirnya keluar. Ketika Yesus mendengar bahwa orang itu telah diusir dari rumah ibadat, ia pergi menemuinya. "Apakah kamu percaya kepada Anak Manusia?" Yesus bertanya kepadanya. "Siapakah dia, Tuan? Beritahukanlah kepadaku agar aku dapat mempercayainya," jawab orang itu. "Sekarang kamu telah melihat dia, bahkan dialah yang berbicara dengan kamu." "Tuhan, aku percaya." Orang itu memandang wajah Yesus, lalu tersungkur di depan kakinya dan menyembah dia. Kita bisa baca di ayat 24-38. Berita tentang peristiwa yang luar biasa ini menyebar ke seluruh kota. Banyak orang menjadi percaya kepada Yesus karena hal itu.